Hai, saya Riani. Halo, saya Dita. Halo, saya Fani. Hai, saya Mei. Kami adalah Working Mom. Yeay. Aku mau nanya dong dari Kak Ari. Kak, Oke. anaknya berapa sih? Baru satu. Baru satu. Kalau Kak Andi? Aku baru satu. Kalau Kak Fani? Sama, baru satu juga. Dan Kak Mei? Baru satu. Nah, kalau boleh tahu nih, sejak kapan setelah jadi ibu bekerja? Kalau aku sejak 7 tahun yang lalu. Tepatnya 7 tahun yang lalu. Berarti 2000 berapa ya? 2014, 2015 mungkin. 2016. Iya. As a mom ya. 7 tahun yang lalu. Kalau Kak Andi? Aku baru setahun yang lalu mulai bekerja kembali. Yang tadinya aku semenjak menikah itu full jadi ibu rumah tangga, tapi aku mencoba kesempatan kembali untuk bekerja. Alhamdulillah di tahun 2022 aku punya kesempatan untuk bekerja. Oke. Kalau apa nih? Kalau aku dari sebelum nikah udah kerja ya, jadi saat punya anak juga masih lanjut kerja, terus sempat off 2 tahun, terus aku mulai kerja lagi baru setahun belakangan ini. Oke, Kakak Mai? Aku bekerja 1 tahun yang lalu, ya, sebagai ibu baru 1 tahun yang lalu. Nah, kita ambil dulu ya benderanya. Ada warna merah, ada warna hijau sama warna merah. Yang warna merah itu kalau nanti nggak setuju sama contohnya, kalau warna hijau kalau setuju. Kita langsung aja ya. Oke, pertanyaan yang pertama. Setuju nggak kalau ibu bekerja karena kekurangan finansial? Setuju sih, setuju. Ada 2 setuju, ada 2 setuju. Dari Kak Mai kali ya? Oke, jadi menurut aku ibu bekerja itu nggak harus karena kurang finansial, mungkin itu karena ingin lebih menggali potensi dirinya masing-masing atau ingin menggapai cita-cita yang belum terlaksana. Kemudian mungkin kalau sebagai ibu mungkin jadi hiburan gitu juga di tempat bekerja. Nah, sekarang Kak Andi, kalau sama ibu. Ya, menurutku sih juga sama ya, maksudnya bukan dari hal finansial juga mungkin iya, tapi nggak selalu itu gitu. Di sini untuk kembali, maksudnya aku bekerja kembali itu untuk aktualisasi diriku, yang mana sebagai seorang ibu itu nanti aku ingin mencontohkan ke anakku gitu. Kalau misalnya aku tuh bisa sebagai seorang working mom, bisa juga sebagai seorang ibu di rumah yang mengajarkan dan juga mengerjakan pekerjaan rumah seperti itu di suatu waktu. Bisa multi-talent lah ya? Iya. Yang setuju dari coba dulu deh, Kak Andi dulu deh. Oke. Aku setuju aja sih. Jadi kalau alasannya itu karena kekurangan finansial, karena berumah tangga itu kan bukan rezekinya bukan dari suami aja, dari siapa tahu dari istri juga. Jadi nggak ada salahnya tuh working mom Yes. sembari healing juga ya. Kalau tiap hari sama anak di rumah, aduh. Soalnya aku tipe yang mending kerja. Jadi nggak ada salahnya. Ya, Refreshing. Kalau apa nih? Aku setuju sih, mungkin bukan 100% finansial ya, tapi itu salah satu faktornya karena aku sama suami itu punya cita-cita, punya keinginan fokusnya tuh pada anak, membahagiakan anak untuk kedepannya, sama kayak Mbak Ari, karena kalau rezeki itu mungkin dari aku atau dari suami gitu kan. Terus juga sebagai working mom tuh aku melihat sebagai healing juga, sama kayak temen-temen di sini. Bukan aku nggak deal sama tante anak di rumah atau ibu rumah jadi rumah tangga, tapi aku percaya sih kalau happy child tuh from happy mom. Yes. Betul. Nanti. Pertanyaan selanjutnya. Setuju nggak kalau working mom nggak bisa dampingi tumbuh kembang anak secara langsung? 1, 2, 3. Nggak setuju sih. Aku setuju sih. Oke, dari Kak Ali dulu. Paling beda ya. Itu sedihnya working mom ya. Karena hampir 8 jam itu kita ada di tempat kerja. Kalau
mendampingi anak secara langsung itu jelas nggak bisa dong. Kita 8 jam di kantor gitu. Kalau misal by phone atau kita ngecek-ngecekin nanny-nya di rumah atau ke mama ke mbahnya itu masih bisa ya, tapi itu mungkin kita memantau bukan mendampingi, memantau tumbuh kembang anak ya itu sih dari kantor nggak secara langsung gitu. Tapi bisa dibilang 50-50 sih kan hidup itu satu hari 24 jam ya. 8 jam kita habiskan di kantor, 8 jam anak tidur, masih ada sisanya ya itu sisa kita sebagai mami di rumah gitu aja sih. Tapi kalau dibilang mendampingi secara langsung, jujur aku selama ini merasa kekuranganku sebagai working mom tuh itu nggak bisa mendampingi anakku secara langsung 24 jam. Sisanya aja sih dari tidurnya aku sama kerjanya aku itu aja sih. Kalau di Kak Andi, Oke, aku ya dari sisi aku ya, karena kebetulan juga bekerjanya juga tidak terlalu jauh, jadi di sini aku ya bersyukur masih walaupun aku bekerja aku masih bisa memantau anakku seperti itu. Jadi yang masih bisa menyiapkan dia untuk sekolah, terus juga maksudnya masih bisa untuk pas istirahat juga masih bisa pulang untuk sekedar untuk menemani kayak gitu. Dan juga pas pulang kerja juga masih bisa untuk mengajari anak saya untuk belajar dan ya menemani seperti itu. Jadi ya itu maksudnya dari sisi saya ya alhamdulillah seperti itu masih bisa untuk menemani tumbuh kembang anak seperti itu. Di tengah ya di sela-sela pekerjaan ya. kalau Kak Andi, Kalau solusi kayak mungkin kayak Mbak Ari bilang, kalau memantau kayak mendampingi secara langsung emang sulit ya, karena full aktif anak itu pas di jam kerja kita. Cuman kan anak aku saat ini itu sedang fasenya sekolah gitu, jadi dia fasenya bermain di sana. Jadi aku banyak memantau itu dari ustazahnya atau dari utinya, misalnya dari ustazahnya aku selalu memantau hari ini tuh dia bisa apa, dia ini lagi apa, dia sulit apa. Nanti di rumah saatnya aku kembali ke rumah itu aku bisa kayak cerita sama anakku, tadi gimana ya, tadi mancing-mancing, nanti aku bisa meluruskan, bisa ngajarin kayak gitu sih. Jadi setiap harinya tuh pasti ada komunikasi, pagi sebelum berangkat ada bonding di situ, sama sore setelah aku pulang kerja ada bonding di situ. tetap bisa lah ya. Tetap bisa gitu. Kalau Kak Mai, Jadi menurut aku mungkin untuk mendampingi memang mungkin nggak bisa 24 jam ya, tapi untuk memantau mungkin masih bisa, karena sejauh ini aku masih bisa menyiapkan kebutuhannya, terus memantau lewat komunikasi bagaimana keadaannya, terus udah bisa ngapain aja kayak gitu. Selama ini sih masih aman, jadi menurut aku masih bisa terpantau sih tumbuh kembangnya. itu nggak sih kalau ibu bekerja, ibu untuk naikin status sebagai perempuan? Setuju. Setuju banget. Dari Kak Andi, Oke, ibu bekerja untuk meningkatkan, kalau aku lebih ke woman pride sih, bangga sebagai wanita yang punya value, yang nggak cuma di rumah. Mungkin suatu saat iya bakal di rumah, tapi untuk saat ini aku merasa di umur ini masih produktif. Aku punya value yang bisa aku keluarin, dan itu nanti jadi income, nambah-nambah pundi-pundi. Jadi itu sih, kalau bisa kerja, why not? Kenapa? Kembali lagi, emang aku tipenya wanita karir, bukan ibu rumah tangga yang di rumah. Sekarang, nanti nggak tahu nanti. Kalau sekarang iya, woman pride. kalau bagi Kak Andi, Oke, baik, di sini aku ya setuju ya, maksudnya bener kata Mbak Ari, yang mana memang itu woman pride ya, atau enggak kita harus punya empower sebagai seorang perempuan gitu. Yang mana kita bisa buktiin nih kalau perempuan itu nggak cuman hanya bisa untuk menjadi seorang ibu rumah tangga juga aja, tapi kita juga bisa untuk bekerja kayak gitu. Biar bisa kembali lagi bisa mencontohkan ke anak kalau misalnya kita tuh perempuan tuh nggak lemah kayak gitu. Kita harus kuat kayak gitu. Kak Andi, Aku masih kayak perempuan itu kenapa harus bekerja, karena sebenarnya aku cerita ya, jadi cerita sedikit nih. Aku pernah di posisi bekerja saat menjadi seorang ibu, dan itu
terus ngalamin sekarang kerja itu beda banget perasaannya. Jadi di satu sisi kadang ada yang nyinyir, ih ibu kok malah kerja gitu. Soalnya aku tidak dinyinyirin seperti itu. Aku dinyinyirin malah kenapa ibu itu memang tidak bekerja, sudah lulus S1 pendidikan dan lain-lain. Tapi di situ iya memang bekerja itu memang menghargai diri sendiri sih. Sebenarnya itu kayak aktualisasi diri, eksistensi diri bahwa seorang ibu itu bisa, aku nih bisa gitu. Jadi itu lebih nyaman, lebih enjoy gitu. Oke, kalau kamu ya? Ya setuju dengan pendapatku. Ini tanpa merendahkan ibu rumah tangga ya, karena every mom is working mom. Jadi semuanya pasti aku ingin lebih membuktikan kalau jadi ibu bekerja itu bukan ibu yang buruk, dan aku juga ingin membuktikan kalau aku itu bukan karyawan buruk karena hanya aku status ibu. Jadi aku jadi lebih menghargai diri aku sendiri, terus banyak dukungan-dukungan, jadi lebih semangat dan aku lebih ingin menjadi lebih baik kayak gitu. Pertanyaan selanjutnya, apakah ibu bekerja lebih baik daripada ibu rumah tangga? 1, 2, 3. No. Dari kapan nih deh? Oke. Sebenarnya tuh apapun profesinya ya, seorang ibu itu terbaik. Enggak itu ibu rumah tangga, enggak itu ibu bekerja. Saat dia menjadi versi diri terbaiknya itu keren sih. Karena ibu pekerja atau ibu rumah tangga itu punya tantangan tersendiri. Jadi semua hebat. Enggak ada yang lebih baik. Semua baik, semua hebat. Kamu ya? Ya seperti statement yang sebelumnya ya, jadi pasti punya alasan masing-masing kenapa jadi ibu bekerja, kenapa jadi ibu rumah tangga. Terus juga mungkin karena bekerja itu lebih banyak value yang bisa dikembangkan, jadi mungkin ya lebih menghargai diri sendiri, Lebih menghargai. Bukan untuk merendahkan ibu rumah tangga lah ya. Karena ya semua ibu pasti ingin yang terbaik bagi anaknya. Tuh. Kalau Ami, Di sini pokoknya semua ibu tuh baik seperti itu ya. Mau ibu pekerja maupun ibu rumah tangga itu tuh semua terbaik. Punya resikonya masing-masing. Yang mana kalau ibu pekerja itu memang resikonya kita nggak selalu ada untuk anak seperti itu, tapi kita bisa untuk maksudnya membahagiakan anak dengan cara kita sendiri kayak gitu. Kalau misalnya ibu rumah tangga, karena aku kan statusnya adalah pernah ibu rumah tangga dan karena jadi ibu kerja, jadi aku mengerti untuk ibu rumah tangga di sini kita bisa mencurahkan sewaktu kita untuk dan kasih sayang kita seluruhnya untuk keluarga kayak gitu. Jadi mau ibu rumah tangga atau ibu pekerja itu adalah suatu pilihan dan itu semua terbaik seperti itu. kalau Ari, Kalau buat aku in general itu nggak ada yang bisa membanding-bandingkan keduanya, karena ibu itu luar biasa banget ya, makhluk paling multitasking yang pernah ada di dunia. Kayaknya ibu ya. Iya. Terus kalau misal mana yang lebih baik? Keduanya kerja kok, cuman beda tempat aja kayak yang tadi dibilang sama Mbak Mei ya, cuman beda tempat aja. Kalau ibu rumah tangga kerjanya di rumah ngurus anak, kerjanya tuh lebih berat sih, 24 hours ya, kan 24 jam ngurus rumah, ngurus rumah, ngurus anak, ngurus suami, gimana coba? Itu sebenarnya itu pekerjaannya itu sama beratnya, tensionnya sama aja dengan working mom yang di kantor, cuman beda tempat aja. Itu aja sih sebenarnya, sama aja, sama-sama baiknya. Cuman kenapa itu jadi nggak baik? Salah satunya itu kalau bertentangan sama passion kita. Kayak aku jujur li, passionku emang di kantor. Kalau aku suruh di rumah berantakan. Tuh. Terus itu menjadi buruk jika aku memilih jadi ibu rumah tangga. Itu aku bakal jadi bad mother sih. Iya. Karena passion aku di kerja, aku merasa ini lebih baik untuk kayak gitu. Jadi pertanyaan itu jawabannya sama aja, sama-sama baik. Sama-sama baik, sama baik. enggak kalau
ibu bekerja itu agar tidak dipandang sebelah mata oleh keluarga dan lingkungan. Aku setuju deh. Sama lagi nih. Dari Kak Andi dulu deh. Oke, baik. Di sini emang terkadang kan stigma orang tuh beda-beda ya. Maksudnya kan apa namanya, yang kadang suka ngebanding-bandingin antara ibu pekerja sama ibu rumah tangga seperti itu. Jadinya di sini aku kembali lagi, aku udah pernah menjadi seorang ibu rumah tangga seperti itu, yang terkadang suka ada omongan yang gak enak atau bagaimanapun itu. Dan di sini aku mau buktiin nih bahwa aku juga bisa loh untuk bekerja kayak gitu. Jadi ya aku setuju sih kalau misalnya itu buat naikin value kita sebagai seorang wanita kayak gitu. Baik itu tadi ya. Iya. Kak Moy. Ya setuju sih, karena emang dengan bekerja kita merasa lebih punya value ya. Terus juga semenjak aku bekerja, karena jadi tidak terlalu bergantung ke orang lain, jadi aku merasa bangga pada diri aku sendiri. Oke, kalau Kari. Ya, aku setuju sih, soalnya kembali lagi tuh untuk menaikkan value kita sebagai wanita, biar nggak dipandang rendah juga, itu benar. Ya walaupun nggak menutup kemungkinan kalau kita di rumah aja juga nggak dipandang, kalau kita di rumah aja juga dipikir baik kayak gitu ya, sama aja. Tapi itu setuju sih, kita harus mengeluarkan value kita, jangan sampai itu kependem, tidak dimanfaatkan dengan baik, dan orang merendahkan kita sebagai mami. Jangan sampai seperti itu. Berarti tidak berhenti mencari passion sebelum udah jadi ibu. Iya, soalnya yang namanya passion itu, walaupun sampai tua pun itu nggak bakalan hilang ya, yang namanya passion. Mungkin seiring berjalannya waktu itu bakal ganti-ganti passionnya. Iya. Sekarang passionku di sini, kejar di sini untuk value kita lah sebagai wanita. Kalau kamu nih, Sama sih, intinya sama ya, kayak yang itu aku ceritain tadi bahwa aku pernah di posisi di ibu tidak bekerja, lalu ibu bekerja itu emang di posisi waktu ibu tidak bekerja itu aku merasa sekitarku itu entah aku yang baper gitu ya karena terlalu lama di rumah itu jujur nih kalau aku itu stres loh. Jadi bekerja itu sebagai ruang untuk menghilangkan stres ya, menetralisir stres. Bekerja itu adalah sebagai tempat bermain kita ya. Teman kayak gitu, tapi berpenghasilan Iya, ya, gitu betul. kan ya. Itu kita jadi kayak lebih percaya diri sama diri kita sendiri, kita menjadi in the moment gitu. Kayaknya tuh kalau membeli sesuatu tanpa pikir panjang, tanpa harus minta sama atau aku minta pendapat suami kayak gitu tuh kayak yang bangga aja gitu, seneng aja gitu. Jadi apalagi aku bisa membeli sesuatu dengan hasil jerih payah aku sendiri gitu. Oke. Terakhir ini lebih ke pendapat sih, statement. Kalau boleh tahu, apa sih keadaan terberat selama jadi working mom? Dari catatan ya, Kak Mai sih. Keadaan terberat ya, mungkin ketika anak sakit sih. Jadi kita kayak dilema banget antara bekerja sama merawat anak sakit. Iya, jadi ya melo-melo gitulah, drama. Kalau sakit itu emang suatu keadaan yang bingung banget ya. Tapi sejauh ini sih kendalanya itu sih. Kendala terbesar sebagai waktu mom dan ya ibu sebagai ibu. Kalau Kak Arif, Kalau aku kendala terberat itu karena anakku umurnya udah sekitar 7 tahunan ya. Kendala sih, titik terberatnya itu saat pillow talk, terus dia mulai membandingkan kehidupannya sama anak lain yang mamanya di rumah, yang ibunya di rumah. Itu kayak oh my god, itu sih terberat sih. Karena pas pillow talk itu dia jujur banget loh dari hatinya. Boleh nangis. Dia yang dia rasakan, kalau aku emang setiap mau tidur mesti wajib pillow talk ya, mesti ada, dia harus cerita activity dia seharian, terus yang ngapain aja di sekolah, ada problem apa, itu udah mulai aku biasain sampai sekarang.
akhir-akhir ini sudah mulai teman-temanku pulang dijemput loh sama ibunya gitu, dan dia kan tiap hari neneknya, tantenya gitu, kadang juga sama budeknya kayak gitu. Mungkin itu sih ya, titik terberatnya itu kalau dia udah mulai membandingkan sama temen-temennya yang mamanya di rumah standby 24 jam sama dia gitu. Cuman untuk saat ini karena dia belum paham, belum ngerti, oke, masih cari-cari alasan. Gitu sih. Kalau Adik, Sama sih kayak Mbak Adi, kayak anakku jadi sekolah ya kan, kayak anakku sudah banget nangis sampai kayak temanku dijemput sama mamanya kok bisa gitu, kayak enggak gitu, atau ada acara sekolah gitu aku nggak bisa ninggalin kerja gitu kan, kayak sedih sih di situ, kayak kenapa nggak bisa dampingin anakku padahal di sekolah kayak gitu. Cuman ya ini lah resiko ya, maksudnya segala sesuatu yang dia kan ada resikonya ya. Iya. Jadi tapi aku bisa membahagiakan anakku dengan cara lain ya. Nah, aku usahakan bahwa 1 minggu sekali di hari Minggu itu pasti Ada quality time aja ya. Kalau nggak di tengah-tengah waktu yang kita memang tidak pulang malam itu kita usahakan keluar, hanya jalan-jalan sedikit atau membagikan. Sebenarnya receh sih, cuma kayak pengen ini nggak, atau ini nggak gitu. Sebenarnya itu tidak menukar waktu yang terbuang ya sebenarnya mengenai dia, tapi paling enggak itu menyelipkan membuktikan rasa sayang kita ke mereka gitu sih. Gitu. Kak Agit ini. Oke, baik. ya sama ya, maksudnya apalagi aku juga anaknya juga umur 7 tahun sama kayak Kak Ari, yang mana memang kalau anak umur segitu tuh pertanyaannya banyak sekali saya, luar biasa. Di sini juga terkadang juga di batinku juga apa aku salah ya kalau kerja lagi kayak gitu, misalnya yang tadinya Ya kayaknya lo minus ya. yang tadinya kan bisa iniin anaknya 24 jam ibaratnya gitu ya, cuman sekarang berbatas. Ya sekarang terbatas, terkadang juga kan dari waktu juga cuma terbatas, tapi aku pengen ngasih yang terbaik buat anak kayak gitu, buat anak, buat suami, buat keluarga pokoknya gitu. Terus juga terkadang juga sebagai seorang ibu juga udah waktunya agak susah, maksudnya terbatas, terus kadang suka marah juga ke anak juga, Emosi gitu. yang bikin tambah melu juga. Jadi pokoknya aku pengen ngebahagiain anak aku, suami aku, keluarga aku tuh dengan cara aku sendiri sebagai seorang working mom. Dan seorang working mom itu harus kuat, harus strong seperti itu. Oke, boleh dong kalian berpelukan buat mulai sama lagi. Itu tuh buat ya. Kita harus Apa sih yang dirasain sama kakak-kakak semua setelah kita bikin kemarin? Dari Kak Aziz. Jadi realize aja kayak jadi realize aja, balik ke diri sendiri. Aku sebagai ibu Yang itu tapi tetap manusia juga biasanya. sekuat-kuatnya working mom tetap anak nomor 1, kerjaan nomor 2. Sorry ya bos, kerjaan nomor 2. Dari kami. Ya, pokoknya sebagai pokoknya kita
sebagai seorang working mom memang kita harus mengambil resiko ya, yang mana mungkin di sini kehilangan, maksudnya nggak kehilangan sih, agak berkurang untuk momen-momen bersama anak. Tapi pokoknya kita di sini sebagai working mom kita harus berusaha untuk bisa menjadikan anak kita sesuatu yang baik di masa depan nanti. Aku sih keinginanku seperti itu sebagai seorang working mom. Dan di sini pas kita ngobrol-ngobrol kayak gini, jadi kayak maksudnya makin rasa, iya. Jadi ternyata rasanya sama, rasa kita sama kayak gitu. Ya tujuan kita juga sebagai seorang mami juga di sini intinya sama. Dan lebih banyak bersyukur aja, bersyukur aja sebagai seorang ibu bekerja, karena nggak banyak juga ibu yang bisa bekerja kembali setelah mempunyai seorang anak. Kapan nih? Hampir sama sih. Jadi setelah chat-chat kita ini jadi lebih kayak legowo. Ternyata apa yang aku rasakan selama ini dilema aku bekerja kembali setahun ini, meninggalkan anak, meninggalkan keluarga, banyak teman-temannya gitu. Dan itu jangan jadiin aku yang melo ya, tapi itu jadiin aku lebih kuat lagi. Ternyata nggak cuma aku, dan tentunya mereka pada bisa, aku bisa gitu ya. Untuk mami-mami yang bekerja harus kuat, kita kuat, kita bisa. Kita tuh angel buat keluarga. Iya, betul. Kita angel. Pokoknya kalau kita bahagia itu nular ke anak, ke suami, ke keluarga. Jadi buatlah diri happy. Sama ya? Iya sama sih. Semua ibu pasti pengen yang terbaik buat anaknya, terus ingin mengusahakan yang terbaik buat masa depan. Jadi working mom itu sangat bangga sih sama yang bisa bekerja dan bisa mengurus anak. Terus kita pasti bakal semangat gitu ya untuk bekerja, tetap memantau kembang anak, dan pokoknya mengusahakan yang terbaik buat anak. Oke, Pesan untuk working mom di luar sana, kalian hebat, kalian bener momen, kalian the best lah pokoknya. Kalau Semangat. kalau untuk sang anak, I'm sorry for being not good yet as a mom for you. Thank you for being you and support me as your mom. Tetap dengan kamu yang sekarang seperti itu. Untuk working mom, kalian luar biasa. Kalian hebat, semua hebat. Untuk working mom, hebat banget. buat sang anak, Buat Ajeng, maafin mama kalau misalnya ya mama belum bisa ngasih yang terbaik buat Ajeng, tapi mama terus berusaha untuk bikin Ajeng bahagia. Oke, buat working mom di luar sana, kalian hebat, kalian kuat. Pokoknya tetap menjadi diri kalian sendiri, jadi versi terbaik diri kalian. Pokoknya tetap hebat sih. Gak tahu apa lagi. Pokoknya kata-kata itu kalian luar biasa lah katanya. Karena ngalamin sendiri itu sulit untuk berada di, harus menjadi dua peran ya. untuk Tidak. Maaf banget kalau banyak waktu tersita dan kebersamaan kita gitu kan. Bukan cuma sayang, tapi kita yakin bahwa apa yang melakukan itu
baik tidak. Buat working moms, semangat terus. Tunjukkan kalau kita tuh bukan ibu yang buruk hanya karena kita bekerja. Kita pasti akan berusaha yang terbaik untuk anak kita dan keluarga kita. Buat anaknya. I love you so much. Kita bisa berkata-kata punya I love you. Terima kasih udah nonton kita. Sampai jumpa di episode selanjutnya.